berjalan menyisiri hutan yang agak lebat di pinggir perairan. Dan apa itu? Dia bersuara bergerak hanya agak kecil. Sepertinya ini adalah mirip. Ya, ini adalah kancil. Mereka yang berusia lebih 50 tahun kemungkinan akan teringat dengan lagu masa kecilnya si kancil, anak nakal maling timun, sejenis satwa berbulu dan berbulu tajam, biasa lebih dikenal dengan beruang. Mereka aktif di malam hari dan mencari makanannya di sekitar hutan. Sementara di siang, kemungkinan beberapa satwa yang biasa cepat bertindak, seperti monyet ini juga. Dan kita tetap harus mengikuti daripada aliran air nanti akan menuju ke muara. Bisa jadi kita berada dalam perbukitan ataupun di dalam hutan, ada penampakan daripada tampilan lain daripada di dasar hutan. Kemungkinan ini adalah sarang daripada satwa binatang buas. Kita harus tetap waspada dan hati-hati ketika di dalam hutan. Salam lestari. Sementara di atas pohon dia mulai bergerak. Ini adalah bintorong, sejenis musang, memiliki tubuh dengan ekor yang panjang dan bergelantungan di pohon. Sejenis satwa berbulu dan berbulu tajam, biasa lebih dikenal dengan beruang. Mereka aktif di malam hari dan mencari makanannya di sekitar hutan. Sementara di siang, kemungkinan beberapa satwa yang biasa cepat bertindak, seperti monyet ini juga. Dan kita tetap harus mengikuti daripada aliran air nanti akan menuju ke muara. Bisa jadi kita berada dalam perbukitan ataupun di dalam hutan, ada penampakan daripada tampilan lain daripada di dasar hutan. Kemungkinan ini adalah sarang daripada satwa binatang buas. Kita harus tetap waspada dan hati-hati ketika di dalam hutan. Salam lestari. Hanya sulit ditemukan. Ini adalah salah satu contoh hewan tapir yang saya jumpai ketika memasuki hutan. Dia sedang mencari makan. Tapir memiliki warna khas. Bagian tengahnya berwarna putih dan bagian kepala leher berwarna hitam dan bagian paha ataupun pantat belakang berwarna hitam. Mereka mencari makanan di semak-semak, baik itu daun-daun muda ataupun serangga lainnya. Mereka sangat pemalu dan risih ketika bertemu dengan kita. Ini adalah salah satu yang langka. Apa itu? Balik semak-semak, hati-hati. Jangan banyak suara, pelan-pelan. Dengan baik-baik. Nampaknya itu adalah bagian daripada tubuh ular besar. Jangan sampai terbangun, bahaya. Pelan. Yang benar, di mana bagian kepalanya? Nampaknya kepalanya masuk bagian. Ular kobra biasa bersarang di dalam lubang di tanah. Jika terancam, maka dia akan mengembangkan bagian daripada kepala atau lehernya. Dia akan mulai berdiri tegak, sehingga ular kobra lebih disebut dengan ular sendok. Mereka bertahan di hutan tinggi. Jika terdengar suara sedikit, mereka akan segera berlari
untuk menyelamatkan diri. Mereka adalah salah satu hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia karena perkembangan dan jumlahnya sudah menurun. Mereka memakan rumput ataupun daun-daun. Sepasang burung pelatuk jika telah menemui pasangannya, maka akan segera untuk membuat lubang sebagai sarangnya. Mereka melubangi pohon mati ataupun pohon hidup. Kekuatan burung pelatuk terletak pada bagian kepalanya. Ketika saat mematuk, maka tidak akan tergoncang pada bagian otaknya, karena otaknya dilindungi oleh lidahnya yang sangat panjang mengelilingi bagian kepalanya. Setelah lubang baru terbentuk, mereka akan masuk dan bertelur menetaskan anak-anaknya. Beginilah suara burung pelatuk. Sementara di langit biru cerah, kondisi, apa itu? Seperti seekor burung. Dan benar, itu adalah seekor burung enggang yang hidup di Sumatera dan di Kalimantan. Sebagian masyarakat di sana mengagungkan simbol keabadian dan kesetiaan. Dia terbang tinggi, berjumpa dengan pasangannya, melakukan pendekatan dengan tarian enggang di udara, sangat cantik dan indah. Setelah berpasangan, biasanya mereka akan hidup setia dan menyendiri. Mereka saling berbagi makanan. Sang jantan akan memberi suapan pada betinanya. Ini adalah ungkapan bentuk kasih sayang di alam semesta. Mereka akan berbagi dan setia selagi masih hidup. Saat betina bertelur dan mengeram di dalam pohon, sang jantan akan selalu menyuapi memberi makan. Jika sang jantan terbunuh oleh pemburu, maka sang betina kemudian akan mati karena tidak ada yang memberi makanannya. Jadi, jangan buru satwa ini, biarkan lestari karena ini adalah satwa yang dilindungi. Selama mengeram, betina akan berkurung diri di dalam pohon dan tidak akan keluar sampai dengan telur yang menetas. Raja udang biru biasa hidup di Sumatera dan berada di tebing-tebing pinggir jalan. Mereka menangkap ikan. Di Indonesia adalah satwa yang dilindungi berdasarkan undang-undang tentang peraturan dan pengawetan satwa, sehingga bisa dapat tetap lestari di hutan. Dengan renang ke dalam air, dengan menahan napas dan ada selaput dengan menutup. Keberhasilan menangkap ikan adalah kelincahan bertahan untuk suatu kehidupan. Mereka berburu kadang untuk membawa makan ke anak-anaknya ataupun pasangannya. Biasa berupa lubang pada dinding tanah. Satu jenis satwa yang kadang kita jumpai adalah ayam hutan merah. Warna khas adalah pada bagian kupingnya berwarna putih, kontras dengan warna pial warna merah, dan bagian leher berwarna kuning keemasan ataupun oranye. Sebagian berwarna hitam. Bulu warna hitam biasanya menyamarkan ayam hutan dari para predator ataupun para pengganggu. Mereka biasanya ketika siang hari panas akan sangat suka untuk bermandikan pasir ataupun tanah kering. Ini berguna untuk menghilangkan parasit pada bagian tubuh ataupun kutu pada sela-sela bulunya. Ketika malam hari, mereka biasanya tidur di atas pohon ataupun di atas pelepah sawit, kebanyakan di area hutan. Biasa hidup bergerombol ataupun lebih daripada satu. Kemungkinan ayam hutan lainnya, kawannya sedang berjaga jarak ataupun sedang
mencari makanan di sekitarnya. Mereka pengendali hama tanaman, terutama di lahan sawit. Jadi biarkan mereka berkembang biak. Mereka adalah mangsa daripada satwa predator lainnya. Jika diganggu, maka satwa predator kemungkinan akan muncul dan sering berinteraksi dengan kita. Ajak memiliki warna kuning dan bagian tubuh bawah badan berwarna putih. Ekor biasa berwarna hitam. Biasa mereka hidup berkelompok, hampir sekitar 12 ekor. Jarang ditemui dalam jumlah yang besar. Tetapi kadang kita temui juga satu soliter atau sendiri. Di dalam hutan mereka dapat memakan daging atau buah, biasa jenis reptil, burung, unggas, ataupun daripada makhluk melata seperti ular dapat mereka makan. Jika menemui sisa daripada makanan satwa lain ataupun sejenis bangkai, mereka tetap memakannya. Di dalam hutan mereka dapat bersaing dengan satwa predator lainnya. Mereka sangat peka dan perasa di dalam hutan. Ini adalah penampilan secara dekat, sangat cantik sebagai satwa di hutan. Jika bertemu, tetap biarkan, jangan diganggu, biarkan lestari. Hidupnya terancam punah dan dilindungi oleh Peraturan Permen LHK nomor 20 2018. Lestarikan. Ini gajah Sumatera. Biasa hidup memang khusus di Pulau Sumatera. Biasa mereka berkelompok, tetapi kadang-kadang ada yang bersifat soliter. Ini adalah satwa yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia karena sudah terancam punah. Jika bertemu, biarkanlah mereka bebas mencari makan untuk kehidupannya. Jangan ganggu, jangan usik, biarkan mereka berkembang di alam lestari, di hijau dedaunan. Jangan mencoba untuk mengusiknya. Berikan salam hai, kemungkinan dia akan tahu bahwa kita akan bersahabat lestari. Mereka memiliki ciri khas untuk penandaan wilayah. Mereka jelajah mereka untuk mencari makan. Ini adalah bentuk daripada cakar, daripada harimau. Mereka memiliki ciri khas 3 baris daripada kukunya. Ini adalah daerah harimau. Kenali tanda-tanda keberadaan mereka. Kalau bisa kita menyingkir. Jangan terlalu sombong di dalam hutan. Banyak penghuni yang tidak kita ketahui. Mereka bisa jadi buas. Beginilah jejak kaki harimau. Harimau memiliki 5 jari. Tetapi ketika melangkah di tanah lembut ataupun berpasir ataupun setelah hari hujan, hanya 4 jari yang tampak di bagian depan. Mereka memiliki telapak bagian kaki depan lebih besar daripada kaki belakang. Di antara bagian jarinya memiliki selaput sehingga mereka cepat berenang di perairan. Ketika di daratan mereka menandai pohon dengan bentuk cakaran 4 garis memanjang. Mereka mencakar pohon dalam usaha untuk meruncingkan daripada kuku dan penandaan wilayah jelajah mereka mencari makan dan mencari pasangannya.